Secara definitif, kalau kita bicara Al-Quran sebagai busyra atau al-bashir, merupakan kabar gembira karena menyampaikan informasi kepada mereka, tentunya kepada orang-orang beriman. Wa busyra lil muslimin, ada wa busyra lil mu'minin, gitu ya, di surah Al-Baqarah ayat 97. Kepada mereka yang beriman tentang kebaikan, ini ada berita gembira yang mereka dapatkan semasa hidup di dunia dan balasan yang bakal mereka terima di akhirat kelak. Jadi definisinya kelihatannya memberikan ruang lingkup bahwa berita gembira apa sih yang didapatkan oleh orang beriman adalah tentang kebaikan yang akan mereka dapatkan dari balik keimanan mereka, sekaligus juga tentang balasan di akhirat sebagai akibat daripada keimanan mereka atau keislaman mereka. Inilah karenanya selain Quran memang menamakan dirinya dengan nama Busyra, itu kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 97 kalau Imam Suyuti. Salah satunya ya dari banyak ayat yang akan kita baca nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya Jibril nazzalahu, telah menurunkan Al-Quran ala qalbika, atas qalbu kamu ya wahai Muhammad, biidznillah, dengan izin Allah. Jadi bukan suka-suka Jibril, dengan izin Allah. Untuk apa? Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang sudah ada di tangan mereka. Wa busyra lil mu'minin, sekaligus menjadi berita gembira bagi siapapun yang mengimaninya. Nah, rupanya kata Ustaz Deden tadi, kesalahan kita selama ini tidak memfungsikan atau kurang memfungsikan Al-Quran sebagai berita gembira buat keimanan kita atau semangat kita dalam berislam. Nah, sekarang beriman dulu. Nanti busyra lil muslimin akan kita bincangkan. Nah, Ustaz Deden barangkali coba dijelaskan dulu surah Al-Baqarah ayat 97 ini. Al-Baqarah 97. Qul man kana aduwwan li Jibril. Ayat ini sempat dikutip malam sebelumnya dalam 3MQ, malam muhasabah dan munajat Al-Quran tentang surah Al-Qadar ayat yang keempat. Di situ disebutkan tentang Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril. Ternyata kenapa di sini disebutkan Jibril? Barang siapa yang memusuhi Jibril, mestinya kan bersahabat dengan malaikat Jibril dan senang datang malaikat Jibril. Yang takut kepada malaikat Jibril itu hanya orang yang hatinya tak beriman, orang yang dirinya tak mau pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah karena memang malaikat Jibril itu datang membawa kabar gembira itu bagi yang mukminin, bagi yang muslimin, tapi bagi orang-orang yang ingkar itu malah petaka. Makanya orang-orang Yahudi tidak suka kepada malaikat Jibril karena tidak semata-mata datang kepada mereka kecuali memberi azab atau membawa perintah untuk menghukum mereka. Jadi banyak di antara mereka yang marah ya sama Jibril ya. Lanjut sama. Jadi malaikat Jibril ini busyra bagi orang mukmin dan juga
bencana bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah At-Tahrim ayat 4 juga, in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma wa in tadhaharu alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihal mu'minin. Ternyata ketika saya amati ayat itu, resiko atau dalam hal ini istri Nabi. Jadi semacam Siti Hafsah, Siti Aisyah sebagai istri Nabi itu akan melihat, akan dihadapkan kepada dua kenyataan. Pertama, Nabi Muhammad sebagai suaminya. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Dan hal ini tampaknya, Ustaz, apabila ada seorang suami mujahid, ahli dakwah, kemana-mana menyebarkan Islam, atau dalam tanda kutip seorang ustadz lah kira-kira, maka istrinya itu di mana dia akan menghadapi suaminya sebagai suami dan suaminya sebagai mujahid, ya, sebagai yang juga dimiliki oleh banyak orang, dibutuhkan oleh banyak orang, di mana waktunya tentu itu terbagi antara di rumah dan antara di luar rumah. Nah, seringkali kemudian muncul wa in tawahara alaih, Rasulullah sempat hati beliau itu merasa sulit gitu. Sebagai manusia biasa, ada tekanan akibat beberapa kejadian atau satu kejadian yang dialami oleh beliau bersama istrinya, yaitu Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Tapi ternyata di sini wa in tawahara alaihi, jika mereka berdua bahu-membahu menyusahkan Rasulullah SAW, ini sebenarnya kok jadi menyusahkan, pada niat Bunda Aisyah dengan Bunda Hafsah ini tidaklah menyusahkan Nabi, tetapi ayatnya wa in tawahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Maka sebenarnya seseorang yang saat itu tengah kehilangan kebahagiaannya dari sisi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sedang dibersamai oleh Allah, oleh malaikat Jibril, oleh orang-orang soleh, dan oleh para malaikat seluruhnya. Nah, surah Al-Baqarah, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Ini kabar gembira bagi Rasulullah SAW. Kata Allah, Jibril telah menurunkan Al-Quran itu ke dalam hatimu. Biiznillah, dengan izin Allah. Nah, sampainya ayat-ayat Al-Quran ke dalam hati Rasulullah melalui malaikat Jibril dan tidaklah sampai ke dalam hati kecuali atas izin Allah, itu jadi kebahagiaan. Nama Jibrilnya aja terdengar jadi kebahagiaan. Sampainya ayat ke dalam hati melalui malaikat Jibril juga kebahagiaan. Dan sampainya itu juga atas izin Allah jadi kebahagiaan. Dan ternyata akan membahagiakan Rasulullah lagi ketika Allah mengatakan wahudan dan juga hidayah wa busyra lil mu'minin. Ternyata yang bahagia itu bukan hanya Rasulullah saja dengan Al-Quran ini, tetapi seluruh mukminin akan bahagia, diberikan kabar bahagia oleh Al-Quran orang-orang mukmin itu. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz Dedan. Berbahagia sekali menjadi orang beriman kepada Al-Quran. Tapi ada juga yang memusuhi Jibril. Ini aneh juga orang Yahudi ini. Jadi mungkin sedikit menjelaskan kenapa mereka memusuhi Jibril dan kenapa mereka sukanya sama Mikail. Kalau ini dikaitkan dengan ayat setelahnya, Ustaz Deden ya. Yeah. Mereka hanya karena dengki saja sebetulnya bahwa konten Al-Quran itu membenarkan apa yang ada dalam Taurat.
Tapi kalau ketahuan bahwa mereka sudah menambah dan mengurangi Taurat, itu masalahnya. Dengki ini muncul lagi kepada Rasulullah. Jadi kalaupun ternyata peran Al-Quran di hadapan Taurat dan Injil adalah sebagai musaddiqan, sebagai keterangan yang menguatkan, jadi mereka juga nggak gembira sebetulnya, orang Yahudi ini, karena mereka juga tidak menginginkan keaslian isi Taurat itu betul-betul terjaga. Mereka maunya sudah ada tambahan hawa nafsu di dalam kitab itu. Makanya kita lihat nama-nama orang yang termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, adalah nama-nama kalau kita lihat di dalam Al-Quran tidak ada kecuali nama itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada nama lain. Ya, selain Allah yang menetapkan nama di situ. Jadi ada yang sudah cari popularitas di dalam kitab suci itu dengan menambah dan mengurangi, termasuk memasukkan nama-nama. Nah, musaddiqan lima baina yadaihim, kalau kita lihat mereka juga sebetulnya nggak bahagia. Ya, karena kedengkian mereka dan mereka sudah merusak Taurat itu. Sebaliknya, seandainya mereka mau beriman, maka isinya itu pasti menggembirakan mereka karena mendukung apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Tapi sayangnya karena tidak beriman. Ini kasus Bani Israel. Nah, sekarang kasus Muslim nih. Ya, kita nih kasusnya orang-orang yang beriman ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan ya pada malam hari ini keimanan kita kepada Al-Quran, al-iman bil Quran. Kan setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab. Ya. Nah, ini yang pada malam hari ini keimanan kita kepada kitab khususnya Al-Quran bertambah kuat. Kenapa? Karena sekarang kita sudah mengerti bahwa isi Quran itu sebetulnya adalah busyra, berita buat keimanan kita, kebaikan kita tentang hasilnya di dunia dan balasannya di akhirat kelak. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa merasakan Quran sebagai busyra? Syaratnya memang iman dulu, mengimani. Apa yang disebut dengan mengimani Al-Quran? Ya, adalah dengan meyakini bahwa ini adalah kitabun munazzalun, kitab yang diturunkan dari sisi Allah dan tidak ada isinya kecuali untuk kebaikan kita, untuk kepentingan kita, untuk kemaslahatan kita. Dan membacanya saja ibadah. Isinya, Masya Allah, satu ayat saja difahamkan kepada kita seperti terbuka satu jendela langit barangkali. Dan itu minimal. Terbuka satu atau tersingkap satu perut bumi ini. Dan banyak hal yang menurut kita di sekeliling kita tidak ada sebetulnya. Ketika resleting daripada alam ini dibuka sedikit satu ayat saja, tersingkap rahasia-rahasianya. Dan itu pastinya akan membahagiakan orang-orang yang beriman.